Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa beberapa hari pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan Nabi Adam dan Nabi Hawa dan Siti Hawa ke dunia, juga menurunkan bangsa jin ke dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa setelah manusia, bangsa jin, iblis, setan diturunkan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, berarti dia akan selamat. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk, berarti dia akan celaka. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah peristiwa awal. Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Di Al-Quran itu sudah dibukukan dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan ke langit dunia. Lalu diturunkan lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Peristiwa nuzulul Quran ini adalah merupakan tonggak baru munculnya satu syariat ajaran Islam sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Sehingga wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Di mana ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya juga adalah ajaran-ajaran tauhid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Al-Quran adalah sebagai penyempurna ajaran-ajaran tauhid. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro yang jaraknya kurang lebih 5 kilo dari Masjidil Haram. Dulu sebelum bangunan-bangunan menjulang tinggi di sekitar Masjidil Haram, itu dari Masjidil Haram ke Gua Hiro itu kelihatan. Tapi sekarang tidak kelihatan. Mungkin ibu-ibu bapak yang pernah berumroh itu tidak kelihatan lagi. Kalau bapak ibu berada di Gua Hiro, tidak kelihatan Masjidil Haram. Yang kelihatan paling menara-menara masjidnya. Dulu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hiro itu kelihatan. Masjidil Haram dari Gua Hiro itu kelihatan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana bersemedi, bahasa kitanya adalah bertahanus atau merenung sambil melihat kota Mekah dan sekitarnya dari Gua Hiro. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan yang pada saat itu beliau berusia 40 tahun. Tahapan-tahapan penurunan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang pertama dari Lauh Mahfuz
sebelum diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan sudah tercantum di dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan ke langit dunia dan diturunkan secara bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, yaitu dari langit yang paling bawah atau langit dunia. Kemudian tahapan ketiga diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Hikmah diturunkannya Al-Quran yang pertama, bahwa dengan diturunkannya Al-Quran sebagai penguat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan kepada seluruh umatnya. Karena dakwah Nabi bukan hanya untuk orang Arab, tetapi dakwah Nabi adalah untuk segenap umat manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak diutus bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian yang ketiga, hikmah nuzulul Quran adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantah, untuk menjawab segala tantangan dari kaumnya yang pada waktu itu kaum jahiliyah sedang hebat-hebatnya dalam masalah syair. Maka Al-Quran diturunkan sebagai penanding terhadap syair. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menantang kepada orang Arab pada waktu itu untuk membuat semisal Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu membuat satu surat pun seperti surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, hikmah nuzul Quran adalah memudahkan bagi umat Islam untuk melakukan pencatatan dan penghafalan terhadap isi Al-Quran secara menyeluruh, sehingga terpelihara Al-Quran sampai hari kiamat. Bahkan Allah sendiri memberikan jaminan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memelihara Al-Quran. Yang kelima adalah untuk memperbaiki sikap mental dan tradisi umat kala itu yang hidup pada masa jahiliyah. Di Al-Quran adalah merombak tata cara kehidupan dari jahiliyah kepada Islam, dari kegelapan kepada terang benderang. Yang keenam, Al-Quran adalah sebagai bentuk jawaban terhadap segala bentuk permasalahan atau problematika yang terjadi pada masyarakat. Semuanya terjawab di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah mempermudah umat Islam untuk melakukan dakwah dan syiar Islam. Dengan demikian, kita tidak lagi menjadikan pedoman-pedoman yang lain untuk dijadikan sebagai dasar hidup, kecuali menjadikan Quran sebagai panduan kita dalam kehidupan. Tentunya agar kita menjadikan Quran dalam panduan kehidupan, tidak cukup hanya dibaca, tetapi bagaimana kita bisa memahami, kemudian mentadaburi, serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan, sehingga Al-Quran nanti menjadi penolong bagi kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan nilai-nilai pahala yang berlimpah dari setiap huruf yang kita baca. Apabila kita mungkin dalam satu bulan tamat satu Quran, berarti kita sudah banyak mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan pahala yang banyak, otomatis kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk mendapatkan maghfirah ini melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan istighfar dan taubat. Yang kedua adalah dengan cara beramal soleh. Salah satu amal soleh adalah membaca Al-Quran. Karena pahala Al-Quran itu sekali lagi per huruf, bukan per kata. Ya, beda dengan bacaan lain. Ya, seperti kita membaca misalnya Subhanallah, itu Subhanallah itu satu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, ya, ketika membaca Alif Lam Mim,
maka pahalanya bukan 3, bukan 1, tetapi 3. Alif, lam, mim. Nah, sekarang berapa huruf dalam 1 juz kita membaca Al-Quran? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berlomba-lomba untuk terus memperbanyak Al-Quran. Kalau bisa, one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Syukur kalau bisa. Ya syukur kalau bisa lebih dari itu. Mungkin 1 bulan 3 kali tamat. Masya Allah kalau ada yang bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah 1 bulan penuh dan kita isi kegiatan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.